Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhkan dari larangan-larangan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang makna toleransi di dalam agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengajarkan kita tentang kasih sayang. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan agama Islam juga mengajarkan kita toleransi antar sesama manusia. Toleransi adalah sikap kita untuk saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan. Perbedaannya bisa antara suku, ras, agama, maupun lain-lain. Agar kita bisa hidup berdampingan dan juga bisa terciptanya kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita. Kita bisa mengambil contoh di lingkungan kita perbedaan, misalnya kita bisa lihat lingkungan sekitar kita, bahwa di lingkungan sekitar kita bisa melihat perbedaan antara suku, ras, dan agama. Tapi kita tidak boleh menghina ataupun menghina agama itu. Kita hanya harus saling menghargai agar terciptanya kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita. Terutama di Indonesia, yang dimana di Indonesia itu banyak sekali perbedaan di antara ras, agama, dan suku. Dalam Islam, sikap toleransi ini dicantumkan di dalam Al-Quran dan diperintahkan kepada umat muslim agar bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara damai. Di sini ada dalil-dalil yang ingin saya sebutkan kepada kalian semua agar kalian semua bisa dengan bersama mengimplementasikan apa yang saya sebutkan. Di sini ada surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyah, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya apa sih? Ayat ini mengajarkan bahwa Islam menghargai perbedaan keyakinan dan juga tidak memaksakan agama kepada orang lain. Setiap orang diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kita tidak bisa membuat seseorang untuk memahami ataupun memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam. Di sini juga saya sudah beritahu kepada Anda, kita tuh harus saling menghargai, saling menghormati antara perbedaan yang dimiliki oleh lingkungan sekitar kita. Tentu tidak hanya satu saja yang mengajarkan kita toleransi antara sesama umat. Di sini saya akan menyebutkan satu ayat lagi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fid-din qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam beragama tidak boleh ada paksaan. Islam adalah pilihan hati, sehingga seorang muslim tidak diperkenakan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita. Karena kita diajarkan untuk saling menghargai dan juga saling menghormati, dan agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Di sini Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man aza zinian fa'ana khosmuhu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang menyakiti orang non muslim
atau yang hidup damai dalam perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW melindungi orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Sikap menyakiti atau merugikan mereka sangat dilarang dalam Islam. Tentu kita harus mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Kita harus meniru perilaku Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap toleransi dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh-contoh kecilnya kita bisa terapkan dalam hal kecil terlebih dahulu sebelum ke dalam hal besar. Contohnya, kita bisa menghormati perbedaan keyakinan di dalam lingkungan kita sendiri. Kalian bisa lihat lingkungan saya sendiri banyak dipenuhi perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Saya sendiri orang yang beragama Muslim, saya tidak memilih-milih teman yang akan saya bertemankan. Saya berteman dengan orang yang beragama Kristen. Saya berteman dengan orang yang beragama Hindu. Saya menghormati dan juga saya menghargai orang-orang yang berkeyakinan berbeda dari saya. Dan juga saya tidak memaksa orang-orang itu untuk memasuki agama saya sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah hari ini tentang makna toleransi dalam Islam. Marilah kita jadikan sikap toleransi ini sebagai bagian dari akhlak kita, agar kita bisa hidup dengan dalam suasana yang damai, tenang, dan penuh kasih sayang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kesabaran, dan akhlak yang mulia untuk menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.